Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kepada ketua kelas siapkan kelasnya dan berdoa. Baik, Pak. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, masuk ke materi. Sekarang Bapak akan menampilkan lagu kebangsaan kita, ya, lagu Indonesia Raya, yang mana itu bertujuan untuk membangun nasionalisme kita. Jadi kalian yang akan berdiri. Nah, jadi nanti setelah lagunya tampil, kalian ikuti liriknya bersama. Penampilan lagu Indonesia Raya ini adalah tujuan untuk membangun nasionalisme kita untuk para pejuang yang telah terdahulu. Ya, baik, kita lanjutkan. Bapak dulu mengambil absensi kalian. Bagi yang hadir, jawab dengan lantang ya. Yang pertama, Abrani. Ada Abrani? Ya. Asifa ada? Hadir, Pak. Afia? Hadir, Pak. Aurora? Ya, Chelsea seluruhnya hadir, dan ada 2 orang teman kalian yang izin tadi. Semoga mereka bisa beraktivitas kembali dan berkumpul ke sekolah seperti biasa. Ya. Jadi untuk selanjutnya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Siapa? Silakan Hanif. Pembelajaran yang kita bahas pada minggu lalu yaitu faktor permasalahan kelompok sosial yang terdiri atas 4, yaitu faktor ekonomi, biologi, psikologi, dan sosial budaya. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan kepada Hanif. Ya, siapa yang bisa mengulang materi kita hari ini dengan materi kita minggu lalu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kaitannya itu sama-sama membahas tentang permasalahan sosial dalam bentuk kelompok dan individu. Ya. Tepuk tangan buat Chelsea. Nah, jadi materi kita hari ini, siapa yang telah belajar di rumah? Siapa yang telah belajar di rumah? Apa materi kita hari ini? Siapa yang belajar di rumah? Yang lain? Yang lain? Ada yang lain? Bila? Bisa bila? Ya.
Ya, jadi materi kita hari ini adalah ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Jadi dari anak bapak ada nggak yang mengalami ya dulu ya. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, kita mempunyai tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama. Nah, ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ragam masalah sosial terkait pengelompokan sosial melalui diskusi kelompok secara kritis. Yang kedua, peserta didik mampu ya, memilah informasi tentang ragam masalah sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial setelah berdiskusi kelompok. Yang keempat, peserta didik mampu mengeksplorasi informasi tentang ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial dari berbagai sumber belajar. Nah, yang kelima, peserta didik mampu menyeleksi permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial melalui diskusi berkelompok secara baik. Ya, yang keenam, peserta didik mampu menyajikan informasi tentang permasalahan sosial. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi siapa yang ingat, ya, siapa yang bisa apa sih ragam permasalahan sosial itu? Apa aja saja sih permasalahan sosial itu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan Adil. Jadi ragam permasalahan sosial adalah bermacam-macam atau berjenis-jenis dalam permasalahan sosial. Ya, jadi ini mengatakan ragam permasalahan adalah bermacam-macam atau berjenis-jenis. Ini mengirakan ragam sosial adalah beragam, ya, beragam. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita membahas yang namanya ketidakadilan. Ada nggak dari anak bapak yang mengalami di rumah tadi situasi yang tidak adil? Yang kena siapa? Angkat tangan siapa? Siapa? Ada yang mengalami ketidakadilan tadi di rumah? Ada? Tidak? Tidak. Apakah ada di sekolah kalian mengalami ketidakadilan? Ada? Ya, silakan argumenkan. Misalnya guru lebih sering berbicara sama murid yang lebih disukainya. Ya, jadi teman kalian tadi beranggapan dia pernah mengalami yang namanya ketidakadilan. Ya, dia beranggapan bahwasanya guru melakukan yang namanya ketidakadilan dengan menerapkan guru itu hanya aktif ke orang yang disukainya. Ya, jadi seorang guru seharusnya tidak boleh begitu. Nah, jadi di sini kalian buka buku kalian, rubrik kalian, aktivitas kalian, baca rubrik aktivitas di halaman berapa itu? Ya, di halaman 52 kalian baca rubrik tentang kesetaraan gender. Ya, silakan. Silakan kalian. Ya, baik. Kalian sudah membaca artikel tentang rubrik, ya. Silakan Kaila, ada kesimpulannya. Kaila ada menyimpulkan kesimpulan dari artikel tersebut. Ya, silakan Kaila. Kesimpulannya, kesetaraan gender sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang. Hal ini mendukung keadaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kekerasan berbasis gender. Dengan memastikan hak dan peluang yang setara, kita dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong inovasi. Upaya untuk mencapai kesetaraan gender harus menjadi prioritas dalam kebijakan dan program di semua sektor. Ya, terima kasih. Silakan buat yang lain, kelompok lain. Ya, silakan Natasha. Kesimpulan dari
itu memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum baik laki-laki maupun perempuan di kalangan ekonomi atau atas maupun bawah. Baiklah, hanya itu kesimpulan dari saya. Kalau saya ucapkan terima kasih. Nah, terima kasih buat Natasha. Jadi Natasha menyimpulkan bahwa perempuan sering terjadi namanya kesetaraan gender. Kenapa? Kenapa perempuan sering terjadi kesetaraan gender? Ya, Hanif? Baiklah, kenapa perempuan dijadikan sasarannya sebagai itu ketidakadilan gender? Karena di dalam masyarakat kita sugesti bahwa perempuan hanya kerja di dapur, hanya kerja di rumah adalah suatu hal yang sudah normal. Jadi apabila seorang perempuan bekerja di luar seperti pekerjaan laki-laki, maka hal tersebut dianggap aneh oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Hanif. Jadi jawaban kalian betul semua, ya. Jadi perempuan itulah sering terjadi tindak kesetaraan gender, ya. Jadi siapa lagi? Kelompok mana lagi yang belum menyimpulkan? Kelompok mana yang menyimpulkan lagi? Silakan. Silakan. Ya, kesimpulan. Kita bisa meningkatkan sumber daya manusia berbasis gender juga diperlukan agar cara pandang dan perspektif seluruh anggota bangsa dan tidak lagi melihat perempuan sebagai sumber masalah dan objek pembangunan. Nah, ya. Terima kasih buat Sabila. Tepuk tangannya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang ketidakadilan, ya. Ketidakadilan itu adalah di sini, mohon kalian baca ya. Di sini ada sebuah gambar. Ketidakadilan. Mungkin kalian sering melihat dan sering mengalami yang namanya tidak adil. Ini ada sebuah gambar, ya. Gambar ini berbentuk apa? Berbentuk timbangan. Nah, di timbangan ini ada manusia, ada lagi komprat, serter, ya. Di sini yang namanya ketidakadilan itu berarti dia tidak seimbang. Nah, ini perlakuan yang tidak setara atau tidak adil terhadap seseorang atau kelompok dalam kehidupan masyarakat. Ya. Jadi ketidakadilan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan politik. Nah, itu makanya tadi Bapak menanyakan kepada kalian, pernah tidak kalian mengalami yang namanya ketidakadilan? Nah, ketidakadilan sering kita jumpai dalam bermasyarakat, dalam berteman, ya. Jadi yang dinamakan ketidakadilan itu mereka menimbang tidak sama berat, merangkul tidak sama merangkul, ya. Jadi sekarang sudah kalian baca rubrik, kalian buka di HP kalian tentang aplikasi Canva, ya. Buka di HP kalian aplikasi Canva. Silakan nanti kalian buat infografis tentang ketidakadilan. Silakan. Satu kelompok itu satu perwakilan membuat. Ya, satu kelompok satu perwakilan. Nanti setelah kalian membuat di aplikasi, setelah jadi nanti kalian presentasikan ke depan dan nanti Bapak ada sebuah pertanyaannya, ya. Jadi silakan. Silakan kalian duduk berkelompok, rapat dan saling berkomunikasi. Silakan kalian duduk berdekatan. Udah mengerti cara buatnya? Udah mengerti cara buatnya? Ketidakadilan. Ya, ketidakadilan itu banyak contohnya. Ada kesalahan gender dan lain sebagainya. Jadi kalian buat itu ketidakadilan itu infografisnya itu merupakan sebuah produk dari pembelajaran kita. Jadi nanti kalian tampilkan dengan cara presentasi. Nah, kalau bagi yang kalian nggak paham,
silakan kalian lihat referensinya di internet ya sebagai referensi, tapi tidak boleh sama. Ya, dulu silakan. Siap. Ini kita mengikuti ice breaking nyanyi kewer-kewer ya. Ya, tangannya di samping dulu. Untuk menjadi penyemangat pembelajaran kita ya. Jadi pemikiran kita suntuk ya, pemikiran kita galau. Nah, dengan inilah bisa menambahkan semangat kita lagi. Nah, dipersilakan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bacakan ayat firman saya. Baiklah, saya akan membacakan pengertian ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah ketidakadilan yang bersumber dari perbedaan sifat dan peran yang dilekatkan masyarakat kepada jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan interseks. Perbedaan gender dibentuk oleh masyarakat karena dapat berubah dari waktu ke waktu, namun diyakini sebagai sesuatu yang baku atau kodrat. Bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender. 1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomi maupun seksual yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu kepada jenis kelamin lainnya. 2. Berganda.
mendapatkan beban lebih besar dan Stereotipe pemberian citra waktu atau cap kepada seorang atau kelompok yang didasarkan pada anggapan yang salah. Empat, marginalisasi yang pinggiran negara akibat jenis kelamin yang membatasi memperoleh akses layanan, eksistensi, pendidikan dan juga partisipasi kehidupan sosialnya. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang telah kami susun. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Baik, saya Tulsi Abdani sebagai moderator. Saya Oka Salsabila. Saya Hanif Azhar Rahman. Saya Zidan. Baiklah, setelah perkenalan diri, kami akan masuk ke dalam materi tentang ketidakadilan. Pengertiannya, ketidakadilan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak diperlakukan secara setara atau sesuai dengan hak mereka. Ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti hukum, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Bentuknya yang akan dibacakan oleh Aurora. Bentuk ketidakadilan adalah perlakuan yang tidak setara atau tidak adil terhadap seseorang atau kelompok yang melanggar hak-hak mereka dan menimbulkan diskriminasi atau kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, dampak yang akan disampaikan oleh Hanif. Baiklah, dampaknya yaitu ketidakadilan meliputi tentang kesenjangan sosial, konflik, gangguan mental, penurunan produktivitas, dan hilangnya kepercayaan pada suatu sistem. Baiklah, contoh yang akan dibacakan oleh Zaid. Materi yang baru kami pahami, mohon diajukan. Baik, sebelumnya izinkan kami bertanya. Solusi agar ketidakadilan yang terjadi bisa hilang dan agar terjadinya kesetaraan dalam masyarakat. Baiklah, yang akan dibantu oleh Hanif. Baiklah, saya Hanif akan menjawab pertanyaan dari Pia. Tadi pertanyaan dari Pia, bagaimana solusi? Apabila suatu sistem mengalami ada orang yang mempunyai masalah dalam ketidakadilan seperti dia melakukan diskriminasi terhadap seseorang, maka kita sebaiknya melaporkan atau kita dapat juga memberhentikan orang tersebut agar orang tersebut tidak melakukan hal seperti itu lagi. Contohnya seperti apabila kita dalam kelas ada seorang teman yang melakukan diskriminasi dalam kelas tersebut kan, sebaiknya kita melapor kepada guru kita atau ketua kelas supaya guru kita dan ketua kelas tersebut dapat mencarikan solusi yang lebih baik kepada orang yang bermasalah tersebut. Terima kasih. Baiklah, apa dari kelompok sudah memahami materi kami? Baik, saya memahami. Apakah ada pertanyaan? Baik, itu hasil presentasi dari kelompok kalian semua. Kita beri aplaus dulu. Ya, semangat pagi. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Nah, jadi dari presentasi tadi, Bapak ini ada video, ya. Ada video, menampilkan video ya. Jadi silakan kalian nonton video ini. Masyarakat adat yang menghuni gunung di Desa Taronggo, Kecamatan Mungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah masyarakat yang sudah lama bermukim di sana. Awalnya, tak banyak yang menyadari keberadaan mereka. Desa-desa yang sudah terjangkau dengan globalisasi. Namun dalam desa tersebut mereka sama setara, atau berarti di mana mereka apabila tetangganya tidak ada makan, maka mereka akan meminta tetangga sebelahnya. Artinya mereka menganggap bahwa mereka sama-sama sekeluarga, berarti tidak ada yang si kaya dan si miskin.
Sebenarnya apa nih? Yang lain? Ada opsi yang lain? Nah, jadi ini makanya tadi di Desa Wonogiri ini terdapat akses pendidikan ya. Jadi desa itu akses pendidikannya minim, ya, jauh dari jangkauan akses pendidikan. Jadi kita waktu bersyukur, setidaknya kita bisa sekolah yang baik, ya, bisa sekolah dengan memakai baju yang bagus, mempunyai sekolah yang bagus, ya. Mereka tidak mempunyai akses pendidikan yang normal seperti biasanya. Berarti kita patut bersyukur kepada Allah SWT, kita diberi pendidikan yang baik, ya. Berarti kalian harus belajar dengan semangat. Ya, di sini nanti dari video tadi Bapak ingin melakukan sebuah kuis ya. Kuis ini berbentuk Bapak kasih pertanyaan, nanti kalian menjawab, ya. Tunjuk tangan, tidak harus kalian cuma menjawab dengan betul salah saja. Apa pertanyaan? Betul Pak, salah Pak, ya. Bisa? Nah, ini dua pertanyaan tentang masyarakat adat Wonopose memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat adat tinggal Indonesia. Betul Pak salah? Betul. Masa Pak? Tunjuk tangan. Betul Pak salah? Ya, Natasha. Betul. Ya. Jadi masyarakat Wonopose ini adalah kita masih kekurangan dan Bapak belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi saya juga ikut ambil peran untuk mencukupi ekonomi kita. Ibu tidak menuntut Bapak untuk memberikan uang yang banyak. Karena Bapak seorang kepala rumah tangga, Ibu memahami kondisi Bapak. Jika keluarga kita sejahtera, anak pintar dan warung Ibu ramai, itu kan juga Bapak yang menikmatinya. Bagaimana kalau mulai besok kita sama-sama berubah untuk saling membantu dan menghargai dan menjalankan keluarga kita ini? Bagaimana Pak? Iya sih Bu, Bapak baru sadar bahwa selama ini Bapak terlalu egois karena menganggap Bapak adalah seorang laki-laki. Dan laki-laki itu pantang untuk membantu perempuan itu. Padahal Ibu selama ini sudah sangat membantu perekonomian kita melalui dagang ibu. Dan juga Ibu merawat anak kita menjadi anak yang sehat dan pintar. Tetapi Bapak itu, mulai besok Bapak akan membantu Ibu di rumah dan menyiapkan dagangan sebelum Bapak kerja. hari ini adalah tentang ketidakadilan. Ya, jadi ketidakadilan ini ada yang tadi ada kesetaraan gender, ya. Dari video tadi ada kesetaraan gender rumah tangga. Ya, jadi kesetaraan gender itu kalian udah mengetahui ya, udah paham tentang materi kita hari ini? Paham? Ya. Jadi untuk hari ini kita melakukan ice breaking dulu ya, refleksi pemikiran yang bagus ya. Jadi sebelum kita menutup mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas siapkan kelasnya dan berdoa. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kalian pulang